jamaah. Alhamdulillah. Baik, untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema isoman. Ingat sholat itu menjaga kesehatan. Masya Allah. Tadi ada pertanyaan yang belum dijawab nih sama guru kita Ustadz Maulana. Ustadz gimana nih, bener nggak sih? Orang yang misalnya menjaga sholat itu imunnya lebih kuat. Masya Allah. Ini pertanyaannya banyak ditungguin sama jamaah nih. Siap. Boleh dijawab silakan. Izin Habib, izin Sasam. Nah buat jamaah yang lagi isoman, yang lagi berada di rumah menaikkan imun atau lagi menjaga diri dari ini virus corona. Nah ada teknik yang luar biasa. Ada 3 supaya naikkan imun. Ada 3 cara menaikkan imun ala Rasulullah SAW. Yang pertama adalah qiyamul lail. Tadi sudah dijelaskan, sholat malam. Jadi bagusnya itu bangunnya di sepertiga malam jam 2 ke jam 4. Lanjut subuh. Kalau bisa sampai syuruk. Dan jangan lupa nonton Islam Tidak. Masya Allah, Ya, itu. pas Jadi banget. jam 2 bangun, jadi pada saat itu luar biasa. Tarik napas. Hirup, keluarkan, enak banget itu. Udara subuh, udara malam itu luar biasa. Kemudian tadi sudah dijelaskan oleh Habib, Masya Allah, Tabarakallah, salat malamnya ya luar biasa. Lalu kita melakukan gerakan-gerakan salat luar biasa disempurnakan. Kemudian yang kedua, yakni tilawatil Quran. Tilawatil Quran yang ketiga adalah salat subuh. Nah kenapa 3 ini? Sekali lagi, kenapa 3 ini menaikkan imun? Yang pertama, kalau kita sungguh-sungguh untuk melaksanakan salat malam, maka Allah jadikan gini, kuatkan diri kita dan jiwa kita. Jadi orang yang salat malam itu dikuatkan tubuhnya, dikuatkan jiwanya. Jadi kuat, orang pokoknya sehat. Kalau saya sih biasanya mandi. Mandi dulu, mandi di jam-jam itu. Air dingin Ustadz? Ya memang kalau mandi itu air dingin. Luar biasa, hebat. Tapi mandi biasa Ustadz? Iya. Mandi sunnah Bib. Abi kayaknya lebih dalam banget. Boleh dilanjut guru, silakan. Jadi mandinya kalau sebenarnya sih sehatnya itu dalam tibu nabawi, mandi yang untuk tubuh, air yang dari luar adalah air yang dingin. Yang ke dalam itu air hangat. Jadi jangan kebalik, air hangat yang dipakai mandi, air dingin yang dipakai minum. Saya kadang kebalik. Jangan, jadi harusnya memang yang dipakai mandi itu air dingin, kemudian masuk ke dalam tubuh air hangat. Ya, maka sungguh orang yang salat malam itu akan dikuatkan dirinya dan dikuatkan jiwanya. Kemudian yang kedua adalah mohon izin membaca Al-Quran. Tapi ingat membaca Al-Quran ini harus ada vibrasinya atau getaran-getaran. Jadi bagusnya diperkedengarkan. Jadi enak. Jadi itu gerakan-gerakan itu membuat tubuh kita jadi bereaksi sebenarnya. Jadi harusnya dikeroskan, dijaharkan, bagaimana kita memperdengarkan. Jadi bibirnya, mahrajatul urupnya itu luar biasa. Supaya apa? Supaya lebih sempurna lagi, lebih mendalam lagi. Apalagi kalau kita bisa memahami makna, isi kandung. Karena membaca kan ada 4. Membaca Quran itu ada 4 tahap. Menurut Profesor Nasaruddin Umar. Yang pertama adalah membaca tulisannya, kemudian membaca isi kandungannya, kemudian mengamalkan. Dan yang keempat, apa bentuk kecintaan. Jadi bentuk kecintaan. Jadi 4 itu luar biasa. Kemudian apa lagi? Yang berikutnya, kenapa salat subuh? Siapa yang salat subuh, maka dijamin oleh Allah. Jadi aman kan? Sudah dinaikkan, kemudian diperbaiki tubuh kita lewat tadi baca Quran, betul. Menenangkan. Kan Quran kan jadi syifa. Quran itu jadi obat, Quran itu menenangkan. Jadi orang baca Quran itu tenang. Kemudian tadi dikuatkan tubuhnya lewat salat malam tadi. Lalu disempurnakan lagi lewat salat subuh. Dengan dapat apa? Jaminan dari Allah, baik itu jaminan rezeki, jaminan keselamatan. Jadi sesudah salat subuh kita keluar, alhamdulillah. Tidak terjangkit virus-virus yang mau dekat. Karena kita dijamin oleh Allah. Betul. Jadi ada 3 imun yang ini. Imun yang pertama menguatkan. Imun yang kedua adalah membersihkan, memperbaiki. Lewat bacaan Quran dan menjadi obat. Lalu imun yang ketiga yakni supaya terjaga.
Ada jaminan Allah sehingga kita tidak kena paparan virus yang dari luar untuk masuk ke dalam tubuh kita. Jadi hebat banget itu. Wah, luar biasa. Nikmat, apalagi kalau kita ada syuting di sini kan enak salat berjamaah. Betul, Masya Allah. Tadi diimamin sama Ustadz Maulana. Oh iya Allah, jangan saya Ustaz Samli. Nah, jadi bener banget ya. Kita akan dijamin rezekinya oleh Allah. Dan rezeki itu bukan cuma materi ya. Bukan hanya kesehatan materi. juga rezeki ya Ustadz Iya, ya. itu yang paling penting. Aduh, Masya Allah, luar biasa. Ini penjelasan dari Ustadz Maulana. Terima kasih Ustadz ya atas ilmunya. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa benar kalau sholat itu bisa meningkatkan imun kita. Masya Allah, apalagi dengan ditambah sholat misalnya kita tahajud. Terus juga sholat sunat sebelum subuh dulu ya, Masya Allah. Nah, saya juga pernah mendengar nih katanya selain bisa melancarkan pernafasan, juga bisa melancarkan aliran darah. Ini juga bisa membuat sakit perut itu hilang. Nah, saya mau ke Ustadz Syam dulu nih. Ustadz, katanya Rasul juga pernah mengiyakan nih kalau misalnya sholat itu bisa menyembuhkan sakit perut. Bener nggak sih Ustadz Syam, ini mohon penjelasannya nih. Tapi guru-guruku Ustadz Maulana, Habib Muhammad, Mas Dikdat. Kalau orang dulu kantongin batu ya. Kantongin Iya nih, nempel ke tembok gitu. atau dipegang atau dipakai apa namanya Bib? Karet-karet gelang gitu ya Bib ya. Iya. Subhanallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ada sebuah riwayat menceritakan bahwa sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bercerita bahwa Nabi melihatnya berbaring sambil dia kesakitan perutnya. Maka Rasulullah SAW bertanya, apakah engkau sakit perut? Maka sahabat Abu Hurairah menjawab, ya wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, bangunlah dan sholatlah. Karena sholat itu membawa kesembuhan. Au kama qala Rasulullah SAW. Tapi ternyata Rasulullah itu enggak serta-merta gitu nyuruh orang sholat lagi sakit perut gitu ya. Rasulullah SAW juga melihat keadaan orang gitu. Karena pada suatu ketika juga ada orang yang mengeluh kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sahabatku sedang diare. Maka kata Rasulullah katakan, berikan dia madu. Maka orang itu diberikan minum madu, maka orang ini kembali lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tambah parah. Ya Rasulullah, tambah parah diarenya. Rasulullah katakan, berikan dia madu. Dikasih madu lagi, dia kembali lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, makin parah diarenya. Apa kata Rasulullah SAW? Allah itu benar bahwa madu itu obat daripada segala penyakit dan perutmu itu pembohong. Perutmu itu bohong. Balik lagi, kasih madu lagi. Maka ketika dikasih madu, setelah itu ada kesembuhan. Terjadi kesembuhan pada orang tersebut. Kenapa? Supaya menghilangkan kekhawatirannya, sugesti-sugestinya. Subhanallah. Itulah pentingnya kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwasanya segala penyakit yang ada itu bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka subhanallah ketika Rasulullah SAW didatangi oleh para sahabat mengeluh. Ada juga sahabat yang mengeluh, ya Rasulullah lagi sakit perut. Maka Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa. Letakkan tanganmu di atas yang engkau rasakan sakit, maka bacalah basmalah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Atau Bismillah, Bismillah, Bismillah. Atau Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Atau minimal Bismillah tadi. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Lalu membaca A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dan kekuasaanmu ya Allah dari segala jenis kejahatan yang aku rasakan dan yang aku takutkan. Jadi kalau misalnya kita rasakan sakit perut, itu Rasulullah meminta kita untuk membaca basmalah 3 kali di tempat yang sakit. Misalnya sakit gigi juga bisa gitu ya, dengan doa-doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang sakit datang kepada Nabi itu enggak serta-merta, ada yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah sembuhkan aku, doakan aku agar sembuh. Nabi juga nanya gitu, udah ke dokter belum? Udah berobat belum? Ya. Udah nyobain ini belum? Udah nyobain ini belum? Jadi ternyata kita diminta ikhtiar oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kan disuruh berikhtiar untuk berusaha dulu dengan usaha kita, baru setelah itu tawakal ala Allah. Tapi ikhtiar itu juga termasuk tawakal. Ikhtiar itu juga termasuk tawakal. Ada enggak kira-kira misalnya Mas Mikdak nih lagi sakit ya misalnya, atau anak lagi sakit misalnya ya, subhanallah ya semua manusia pasti sakit. Ada enggak kira-kira jaminan kalau kita ke dokter pasti sembuh? Enggak ada. Enggak ada. Tapi itu bentuk ikhtiar kita. Betul. Yang menyembuhkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak jaminan kira-kira kalau misalnya kita minum satu obat, oh obat ini mengandung ini menyembuhkan ini. Yakin enggak kira-kira obat itu menyembuhkan? Tidak. Kita minum sebagai bentuk ikhtiar
namun tawakkal 'ala Allah, yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa taala. Kama qulta fi kitabik wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau kamu sakit, akulah yang menyembuhkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yashfin, dialah Allah yang akan menyembuhkannya. Jadi Rasul tuh banyak juga sahabat-sahabat yang datang mengeluh kepada baginda Nabi SAW. Betapa Rasulullah SAW mengajarkan teknik-teknik pengobatan. Contoh, Rasulullah yang pertama mengajarkan untuk minum madu. Yang kedua, Rasulullah mengajarkan untuk minum habatus sauda. Rasulullah juga mengajarkan pola hidup yang benar gitu. Pola hidupnya, pola makannya, ya misalnya berhenti sebelum kenyang gitu, jangan terlalu kekenyangan. Kemudian Rasulullah juga mengajarkan bahwasanya jangan mencampurkan ini dan ini, yang laut dengan yang darat misalnya. Kemudian jangan terlalu berlebih-lebihan ketika makan, wala tubadzir tabadzira. Itu juga pola makannya sudah diatur oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain untuk menjaga kesehatan, kita juga mendapatkan pahala karena mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah juga mengajarkan apa lagi teknik pengobatannya? Ada misalnya bekam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kemudian kompres itu dari Rasulullah. Masya Allah. Kalau lagi demam itu daripada neraka jahanam, dari api gitu ya. Maka dinginkanlah dengan air. Air yang terbaik adalah air wudhu atau air yang suci gitu. Wah, Masya Allah, luar biasa. Kalau kita udah tahu ilmunya, ternyata Islam itu sangat dalam ya. Masya Membahas Allah, segala Masya Allah. sesuatunya. Bahkan dari segi kesehatan pun, tadi baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW juga sudah memberikan contoh-contohnya ya. Tapi jangan lupa ikhtiar. Misalnya sekarang jamaah lagi di rumah, lagi sakit, ke dokter dulu. Baru setelah itu kita bertawakal sama Allah. Masya Allah. Nah, kita akan bahas lagi nih lebih dalam mengenai sholat yang bisa membuat imun kita semakin bertambah, semakin sehat. Kira-kira apa? Tapi sebelumnya saya mau ngajakin dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silahkan. Dominique, nique, nique s'en allait tout simplement, routier, ouvrier, chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle. Aduh, ada aja ini kelakuan hewan Lucu kecintaan Nabi, lucu ya. Aduh, saya juga pernah tuh di masjid ada hewan sholat di depan kita lagi sholat tiba-tiba lewat. Untungnya bukan itu apa yang bisa melata itu, yang bisa Tikus. bukan. Kocoa. Kalau saya tuh paling takut tuh sama ular. Oh ya Aduh, Allah. untung waktu itu saya kira ular, ternyata cacing tapi gede banget. Aduh, saya benar-benar takut. Tapi saya jadinya sholatnya jadi udahan dulu gitu. Karena takut, aduh refleks. Nah ini sekarang saya pengen nanya nih sama Habib nih. Bib, bener gak sih kalau kita nonton video-video lucu gitu yang hiburan-hiburan gitu bisa naikin imun. Nah tapi pertanyaannya ini kalau kita misalnya lagi keadaan sakit kan kita misalnya sholatnya boleh misalnya nggak berdiri ya, boleh duduk. Nah tapi kalau misalnya kita posisinya nih sakit yang mohon maaf nih misalnya kita lagi nggak bisa membersihkan najis, jadi kita sholat dalam keadaan najis gitu. Misalnya dirawat di rumah sakit dan kita harus pakai kateter tuh Bib, yang misalnya mohon maaf buang air kecilnya harus di tempat gitu. Nah ini mohon penjelasan Habib nih gimana nih Bib hukumnya, silakan. Pertama lucu juga, lucunya kenapa? Gimana, Saya Bib? pikir bahas kucing, bahas sakit ya. Iya, tapi mungkin ada hubungannya sama hiburan ini Bib, sama imun nih. Tapi nanti insya Allah sih memang perlu juga dibahas kalau kucing itu kalau ada bulu, tapi nanti kesempatan kalau diundang. Baik, lagi, gitu ya. Masya Allah kode Baik. itu bagus coba. Jadi kita nggak bahas sekarang. Nanti Ya, Bib, nanti bahas, Bib. ya. Silakan Habib dijawab dulu pertanyaannya. tadi, Artinya dalam Islam ini Rasul SAW membawa ajaran agama Allah, artinya tidak ada alasan apapun untuk meninggalkan sholat. Makanya tadi Ustaz Syam bawa hadis Nabi Sayyidina Abu Hurairah sakit perut. Artinya di antara hikmahnya Nabi suruh sholat, kenapa enggak ada alasan buat orang sakit itu untuk meninggalkan sholat. Nah ada sejadahnya. Ada, boleh, Boleh, silakan Habib. kita Masya praktekin. Allah, kita praktek nih. Wah saya senang nih kalau praktek begini nih. Mumpung ada Mikdad. Masya Allah. Silakan Habib. Baik, Mikdad silahkan. Siap. Orang sholat, ini orang sehat. Ya, Baik, sholat. sholat. dia. Nah, ketika Allah. dia sholat sudah. Ini orang mampu berdiri dalam keadaan sholat. Nanti kita bahas tentang kateternya. Artinya tidak ada alasan untuk orang itu meninggalkan sholat. Baik. Bisa berdiri, alhamdulillah. Nggak bisa berdiri, duduk. Duduk. Duduknya di antara dua Iya. sujud atau tahiyat Boleh Bib? bagaimana Mana dulu semampunya Bib? dia. Duduk di bawah atau duduk pakai kursi? Di Yang lebih mampunya utama. dia, duduk pakai kursi kalau di bawah kan enak, dia bisa sujud. Kadang-kadang Oh, orang bisa betul. sujud duduk di kursi itu salah.
Karena dia bisa sujud. Wah, Hanya ini cuma penting pinggangnya nih. doang, tapi sujud kan dia bisa. gitu. Betul, betul, betul. Oh jadi selama Jadi- masih bisa sujud? Iya, selama dia masih Sujud. bisa sujud, dia sujud. Wajib Baik, itu baik. hukumnya. Kemudian sujud. 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 Allahu Ini Akbar. artinya sholat masih bisa duduk. Oh saya nggak bisa duduk sholatnya, masih sakit juga. Bangun lagi, Mikdad. Bangun duduk. nih, kalau Oh misalnya- nggak bisa duduk, silahkan berbaring. Berbaring. Berbaring Tapi menghadap nyamping. kiblatnya yang mana nih, Beb? Ke sana, Berbaringnya gini. dada. Oh, iya. Jadi hitungan kiblatnya dada. Baik, begini ya Bib ya. Dada. Ya, jadi pemirsa mumpung kapan lagi nyuruh artis tiduran ya. Ada. Alhamdulillah dapat ilmu Ini baru duduk nih, seperti ini. Oh saya nggak bisa sebelah kiri karena tangan kiri saya bisulan, pindah sebelah kanan. Oh Ke bisa. kanan nih kalau gitu, misalnya yang ya. sakitnya yang ini. Jadi dadanya emang ada kiblat, Bib, Yang ya. Jadi gini ya, Bib, ya. hitungan dada muka itu Menghadap kiblat. Nih, kiblat Tuh. misalnya di sana ya jamaah ya. Ya. Saya nggak bisa juga Habib, sudah sakit bisul kanan kiri. Waduh, gimana Nah, tuh? berbaring. Berbaring. Mustaqian. Terlentang gitu. Terlentang Terlentang. kepalanya ke sana, Ya. Bib. Ya. Mohon maaf. Kaki ke sana. Oh, kakinya ke sana. Karena kiblatnya di sana. Ya, coba. jadi Baik. kaki yang menghadap kiblat. Kalau kiblat di sana berarti kakinya ke Ya, sana. alhamdulillah. Ya, mohon maaf ada ya, Mikdad. jamaah. Nah, Ya. puter-puter kepala ini nanti ditaruh Dinaikkan, bantal agak ditaruh tinggi. bantal. Oh, agak tinggi taruh supaya bantal. dadanya. Baik, Dada. baik. Nah, Ya. sudah, tutup, jangan Segini. bangun. Jangan bangun sebelum saya suruh bangun. Iya. Baik, jadi gini ya, Bib. Begini kalau ya, misalnya- begini. Oh, saya hanya bisa berbaring, cuma nggak bisa kepala digerak-gerak, nggak bisa badan gerak. Pakai isyaratnya kepala. Oh, gitu jadi kepala. Sujudnya isyarat. Oh, Gini-gini kepala saya aja nggak tuh. bisa gerak-gerak. Isyarat pakai mata. Mata. Sangkinnya nggak bisa meninggalkan sholat. Jangankan cuma hanya pakai kateter misalnya. Baik, Oh, mata saya nggak bisa gerak sholat, sudah Waduh, nempel. banyak Nggak banget. bisa. Pakai hati. Pakai hati. Nggak juga bisa pakai hati. Saya sholatin jenazah. Allah. Berarti sudah meninggal, hati juga nggak bisa. Betul, 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 Berarti betul. kan disolatkan. Terima kasih Mikdad, Masya Allah. Masya Allah. Nah, yang tadi pakai kateter itu. Nah, pakai kateter sekarang itu gimana? kalau Karena najisnya artinya nih, Bib. intinya ini sholat nggak bisa ditinggalkan dalam keadaan apa. Bukan kan cuma Betul. demam-demam doang. Apalagi cuma jalan-jalan ke mall. Oh, ya Wah, Allah. betul, Bib. Makanya subhanallah sekarang Allah kasih nggak boleh ke mall. Ya, nggak boleh kemana. Sholat artinya. Sholat, jadi nggak Nah, boleh ditinggalkan ya, Bib ya. Tidak boleh ditinggalkan. Jadi bagaimana najis? Kalau dalam Al-Imam Nawawi dalam kitab-kitab fikih, orang sholat dalam keadaan najis. Dan atau dia tidak bisa berwudu. Dia sholat dalam keadaan bernajis tetap wajib namanya hurmatul waqt. Jadi sholat untuk menghormati waktu. Baik, betul. Tetap dia sholat walaupun dalam keadaan najis. Wajib dia sholat. Misalnya contoh jangan keadaan bukan orang sakit. Misalnya kita jalan misalnya. Kan biasanya kita suka ke toilet. Betul, Bib. Ya, ke toilet. Betul. Kemudian kita buang air kecil misalnya. Betul. Ketika buang air kecil ada netes. Ya. Kena pakaian. Kena pakaian, Kena pakaian. ya kan? Biasanya laki-laki bang itu kena Betul, pakaian kan. betul, Bib. Nah, ketika kena, bagaimana? Kita sudah masuk waktu sholat. Ketika kita di musola, di situ biasanya kan suka ada dipinjamkan kain. Ini nggak ada sama sekali. Sudah terus kita libur sholat. Oh sudah, saya punya najis kan biasa orang alasan begitu. Betul. Pakaian saya najis, nggak sholat. Nggak, dia tetap sholat. Hukumnya wajib dia sholat, hormatul waqt untuk menghormati waktu. Kalau dia pulang, waktunya masih ada, dia sholat adaan. Dia ulang sholatnya. Dia ulang. Kalau waktunya sudah lewat, dia kodoan. Kodoan. Dia bayar. Nah begitu juga orang yang sakit, kalau dia tidak, oh saya tidak bisa wudhu. Walinya, bukan walinya, mahramnya mewudhukan. Oh. Mahramnya yang wudhu. Bisa ya, Bib ya? Dia bisa. Kalau dia tidak bisa wudhu, mahramnya yang bikin dia tayamum, ditayamumkan. Kemudian dia tetap sholat. Nanti insya Allah Allah kasih sembuh, dia bayar semua sholat yang ditinggalkan. Bib, Yang saya mau nanya, disolatkan. Bib. Boleh. Masya Allah. Kalau misalkan kateter itu kan lengket, kemudian di tempat tidur, otomatis lengket di, maaf ya, kotorannya ada di situ. Iya artinya kan membawa najis. Betul. Seandai kata Ya. tidak bisa sama sekali untuk dia sholat seperti itu Sholat untuk aja. menghormati. Dan Dia itu sholat. ya. Sholat. Nanti apabila dia sembuh insya Allah kalau bisa dibersihkan dia bersihkan suatu saat. Kemudian Baru baru sholat menghitung lagi. semuanya. Ya. Tapi kalau memang sekarang dia sholat menghormati waktu kemudian apabila sembuh insya Allah dia ulang dia punya Oh sholat. iya. Masya Kasih banyak. Allah. Tapi kalau meninggal bagaimana? Insya Allah ditanggung sama Allah Subhanahu Ya, wa karena Karena dia sudah sudah berusaha untuk menjalankan melakukan sholat. sholat. Amin, amin, mudah-mudahan. Baik, aduh Masya Allah Habib terima kasih banyak ya ilmunya ya, luar biasa.
Nah tadi kita bicara beberapa penyakit yang memang sudah sering kita dengar, contohnya diabetes, terus jantung, terus misalnya banyaklah penyakit-penyakit. Tapi ada penyakit yang memang agak susah kelihatannya nih, penyakit hati Ustadz Syam. Nah ini benar nggak sih contohnya kayak sombong, dengki, iri hati. Nah ini benar nggak sih bisa disembuhkan sama sholat juga? Boleh penjelasannya Ustadz Syam, silakan. Tabe guruku Ustaz Maulana Habib Muhammad, Mas Diktat serta seluruh guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'dan aku a'udzubillahi minasyaitonir rajim. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Salat itu tujuannya ternyata untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau ditanyakan bisakah salat juga menyembuhkan penyakit hati? Biasanya perbuatan keji dan mungkar itu berawal daripada hati yang sakit. Biasanya perbuatan keji dan mungkar ialah berawal daripada hati yang mati. Perbuatan keji dan mungkar berawal daripada hati yang tidak mau melihat. Perbuatan mungkar, perbuatan keji berawal daripada hati yang sudah tertutup. Perbuatan keji dan mungkar berawal daripada hati yang sudah membatu. Makanya Al-Quran banyak sekali berbicara tentang hati. Masih di surah Al-Baqarah misalnya Allah katakan, ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. Allah mengibaratkan hati yang sangat keras, lebih keras daripada batu. Sehingga dia tidak mau menerima kebenaran. Lihat, apa definisi sombong tuh? Penyakit hati sombong. Sombong itu kan yang namanya tidak mau menerima kebenaran. Ketika dia sombong berarti hatinya yang bermasalah. Bagaimana cara menyembuhkannya? Yakni dengan ibadah. Mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya dengan sholat. Karena sholat itulah cara kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat apa lagi? Misalnya ada yang namanya orang yang sifat kikir, ada juga orang yang sifatnya misalnya iri hati, semuanya disembuhkan dengan sholat. Bisa nggak? Terus Ustadz ada tetangga aku Ustadz, sholat rajin, tapi ya Allah hatinya busuk gitu ya. Hatinya jahat Ustadz, dia masih sering seperti ini. Maka jangan salahkan sholatnya. Mungkin dalam sholatnya dia belum memaknai apa itu makna sholat. Orang kalau sholat dia mengatakan Allahu Akbar. Apa itu akbar? Maha besar. Bisa juga berarti lebih besar. Jadi apa maksudnya lebih besar? Allah lebih besar daripada egoku. Allah lebih besar daripada kekuasaanku. Ngapain saya sombong? Padahal ada Allah yang lebih besar pada kekuasaanku. Allahu Akbar. Allah lebih besar daripada pekerjaanku. Ngapain saya mementingkan pekerjaan dibandingkan sholat? Padahal Allah itu lebih besar daripada pekerjaanku. Jadi pemaknai setiap daripada bacaan-bacaannya. Diajarkan oleh guru-guru kita. Para salafus saleh misalnya Imam Al-Ghazali mengatakan kalau mau khusyuk dalam sholat, maka maknai setiap bacaan-bacaan yang kita baca dalam sholat kita. Bagaimana kita mau khusyuk kalau kita nggak ngerti apa yang kita bacakan? Baru takbir saja sudah meruntuhkan hati ini. Bagaimana kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam Al-Quran juga disebutkan bahwasanya la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Bagaimana Al-Quran itu menyembuhkan hati? Ya, kalau dikatakan Al-Quran itu turun ke gunung, gunung itu bisa khusyuk dan tunduk. Gunung saja itu bisa khusyuk, apalagi gunung-gunung dosa yang ada dalam hati kita. Gunung saja turun Al-Quran kepadanya bisa hancur, apalagi batu-batu kerikil yang ada di hati kita. Berarti sholat itu juga menyembuhkan penyakit hati. Wallahu ta'ala. Masya Allah, alhamdulillah jamaah, nambah ilmu lagi ya kita di pagi hari ini. Baik jamaah, untuk yang masih punya pertanyaan ingin dijawab oleh guru-guru kita, silahkan kirimkan pertanyaannya sebanyak-banyaknya ke sosial media Islam Itu Indah. Insya Allah nanti setelah ini akan ada segmen Tanya Dong Ustadz. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.